Dari brosur halaman 2 surat Al-Ma'arij ayat 32 sampai 35. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bisyahadatihim qaimun walladzina hum ala salatihim yuhafidun ulaika fi jannatim mukramun. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya, dan orang-orang yang memelihara salatnya, mereka itu kekal di surga lagi dimuliakan. Pertanyaan mohon dijelaskan pada kalimat dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya. Ini maksudnya bagaimana, Ustaz? Orang-orang yang memberikan kesaksiannya dalam arti dia bersaksi dengan kebenaran, sehingga yang benar dia katakan benar, yang salah dia katakan salah, sekalipun yang salah itu adalah kaum kerabatnya, dia tetap katakan salah dalam persaksiannya. Sekalipun yang benar itu orang lain yang tidak ada hubungan sama sekali dengan dirinya, namun kalau dia bersaksi, dia tetap membenarkan orang lain itu. Maksudnya walladzina hum bisyahadatihim qaimun, persaksiannya itu tegak, tidak membela yang bayar, namun membela yang benar. Jangan karena dibayar, maka yang salah dibenar-benarkan, yang benar disalah-salahkan. Jangan hanya gara-gara hubungan kedekatan, mungkin kaum kerabatnya, mungkin salah satu anggota keluarganya, meskipun salah tetap dibenar-benarkan, meskipun benar disalah-salahkan kalau orang lain. Nah, ini maksud dari memberikan kesaksian, artinya kesaksiannya tegak tanpa pandang bulu. Tegak, yang hak tetap dia sampaikan hak, yang batil sampaikan batil, tidak peduli siapa pelaku kebatilan itu. Apakah anaknya, atau istri atau suaminya, atau kakak kandungnya, atau adik kandungnya, itu tidak peduli. Itu namanya, makanya kesaksiannya qaimun, tegak. Qaimun itu tegak, ya. Maka sholat itu wa aqimus sholah, tegakkan sholat, bukan hanya sebatas laksanakan sholat. Kalau hanya sebatas laksanakan sholat, berarti itu hanya rutinitas. Maka perintah wa aqimus sholah itu dirikan sholat, berarti tertib pendirian dari waktunya dan fungsinya, tertib, tegak betul, berdiri betul fungsi sholat. Begitu pula fungsi dari persaksian, bukan hanya melaksanakan persaksian saja, tetapi tegakkan persaksian, sehingga memberikan saksi, persaksiannya betul-betul tegak. Yang hak dia katakan hak, batil dia katakan batil, apapun resikonya. Sehingga memberikan kesaksian, membela yang benar, bukan membela yang bayar, bukan membela karena punya hubungan kedekatan. Nah, sekarang ini tidak sedikit orang tua yang anaknya kebetulan punya perselisihan dengan anak orang lain, ya, tanpa mau melihat, memperdalam perselisihannya dulu, kebanyakan orang tua secara membabi buta membela anaknya sendiri-sendiri. Karena merasa yakin, mungkin anakku kok salah. Nah, mungkin itu juga sering kita lakukan. Maka bijaklah, apapun yang menjadi laporan anak, jangan langsung dibenarkan atau disalahkan.
Jangan dikomentari, sudah ditampung saja. Begitu pula apa yang menjadi laporan istri atau suami, jangan langsung dibenarkan atau disalahkan. Jangan langsung dikomentari hanya gara-gara itu istri kita atau suaminya ibu-ibu. Rasa belanya tinggi. Maka sudah cukup didengarkan dengan baik. Setelah itu cari informasi kebenarannya. Jangan mempercaya begitu saja. Tabayunkan. Jangan sampai nanti kita terkena melanggar larangan Allah dan Rasul, tidak bisa adil. Maka persaksian itu harus adil. Nabi saja dilarang oleh Allah, wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Coba itu ayat surat apa itu, Ustaz? Diingat coba itu. Surat An-Nisa ayat 107. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. Ya, ayat 105-nya sekalian, 105-nya. 100 An-Nisa 105. ya. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la takun lil khainina khosima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Ya, ada notnya. Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Tu'mah, dan ia menyembunyikan barang curiannya itu di rumah seorang Yahudi. Tu'mah tidak mengakui perbuatannya itu, malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi. Hal ini diajukan oleh kerabat-kerabat Tu'mah kepada Nabi, dan mereka meminta agar Nabi membela Tu'mah dan menghukum orang-orang Yahudi, kendatipun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Tu'mah. Nabi sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhan Tu'mah dan kerabatnya itu terhadap orang Yahudi. Iya dah. Kerabat-kerabatnya Tu'mah tadi, kerabatnya Tu'mah bin Ubairik, itu sebetulnya tahu bahwa Tu'mah dulure itu telah mencuri satu barang, dalam hal ini perisai miliknya Qatadah bin Nu'man. Tempat perisai itu di dalam kantong, yang di dalam kantong, dan kantong itu ada tepungnya. Kemudian oleh Tu'mah, barang curiannya tadi ditaruh di rumahnya orang Yahudi. Nah, kebetulan tempat perisai atau kantong tadi bocor, sehingga dari ceceran tepung itu konangan kalau barang itu, ya, Qatadah bin Nu'man, barangnya yang dicuri tadi, tahu kalau barang itu bertempat di rumahnya milik seorang Yahudi. Sedangkan kerabatnya Tu'mah sebetulnya tahu persis yang mencuri barangnya Qatadah bin Nu'man tadi adalah Tu'mah, saudaranya. Namun karena hubungan kekerabatan dengan Tu'mah, maka kerabatnya tadi berbondong-bondong datang kepada Nabi, memberikan persaksian palsu dengan menuduh mempersalahkan seorang Yahudi karena barangnya ada di tempat Yahudi.
Sehingga orang Yahudi tadi dijebak oleh kerabat-kerabatnya Tu'mah. Biar secara zahirnya orang tahu kalau yang mencuri itu Yahudi. Buktinya apa? Barangnya ada di situ. Jadi kejadian menjebak orang bukan hanya terjadi masa kini saja. Sebetulnya orang itu tidak mencuri, tetapi dijebak, barang curian diletakkan di kantongnya atau di rumahnya itu sudah terjadi sejak dulu. Terjadi sejak dulu. Nah, korbannya waktu itu seorang Yahudi, padahal orang Yahudi tadi tidak melakukan pencurian itu. Namun kerabat-kerabat Tu'mah memberikan kesaksian palsu, datang kepada Nabi seolah-olah dia melihat bahwa Yahudi tadi yang mencuri. Buktinya bahwa perisai itu yang dicuri ada di rumah Yahudi tadi. Secara basariah Nabi hampir saja. Nabi hampir termakan oleh kesaksian palsu kerabat-kerabat Tu'mah itu. Kenapa? Karena yang dilaporkan seorang Yahudi, jadi di luar orang yang beriman. Maka Nabi pun hampir membela Tu'mah dan kerabatnya. Namun Nabi itu maksum, terjaga dari kesalahan, dari perbuatan dosa. Turun ayat ini, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima araqallah wala takun lil khainina khosima. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, menurunkan kepadamu wahai Muhammad satu kitab dengan penuh kebenaran. Tujuannya apa? Biar kamu menetapkan hukum atau memberi keputusan dengan kitab itu, dengan Al-Quran. Maka pelajaran yang bisa kita ambil, karena kita umatnya Nabi Muhammad, berikan kesaksian yang benar, bukan pembenaran namun kebenaran, sekalipun itu melibatkan saudara-saudara atau kaum kerabat kita, bahkan anak kita sendiri. Kalau salah, katakan salah. Karena Al-Quran diturunkan untuk itu. Nah, kemudian wala takun lil khainina khosima. Janganlah kamu menjadi seorang penantang dalam arti membela orang-orang yang bersalah. Jangan menjadi penantang Al-Quran, penantang kebenaran hanya gara-gara membela orang yang salah. Orang yang salah tadi kebetulan punya hubungan kedekatan, terus kita mati-matian membelanya, maka hakikatnya kita menantang kebenaran Al-Quran. Sekalipun yang salah itu anak kita sendiri, pasangan hidup kita, baik istrinya bapak-bapak ini atau suaminya ibu-ibu, kalau salah beri kesaksian bahwa suami atau istrinya salah, anaknya yang salah. Maka jangan menjadi penantang. Jangan menjadi penantang kebenaran Al-Quran hanya gara-gara ingin membela orang yang salah, karena yang salah itu punya hubungan kedekatan dengan kita, sehingga mati-matian membela. Orang yang benar dipersalahkan, disalah-salahkan. Orang yang salah dibenar-benarkan, karena yang salah tadi dekat sekali dengan kita. Meski tidak satu keluarga, mungkin itu hubungannya sangat dekat sekali. Jane ngerti sing salah fulan. Namun karena kedekatan yang amat sangat, fulan dilindungi,
justru orang-orang yang benar didebat-debat dan dipersalah-salahkan. Maka menurut Allah dalam ayat ini, orang yang seperti itu memberikan kesaksian palsu, kesaksian bohong. Dia sedang menantang kebenaran Al-Quran. Orang yang menantang kebenaran Al-Quran tidak ada riwayatnya, ada yang selamat, itu tidak ada. Semuanya binasa, kesudahannya sengsara di dunia, di akhirat lebih-lebih. Itu maksud dari memberikan kesaksian. Itu kesaksiannya harus tegak, qaimun. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun, kesaksiannya harus tegak tanpa pandang bulu, tidak melihat orang itu dekat atau jauh. Kalau yang jauh benar, tetap katakan benar. Yang dekat salah, tetap katakan salah. Itulah keadilan dalam Islam. Keadilan menurut Allah, menurut Quran, menurut Rasulullah. Ya. Karena biar bagaimanapun, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Harta, anak itu tidak manfaat pada hari kiamat nanti. Yang manfaat itu siapa yang pulang menghadap Allah dengan hati yang salim. Salah satu ciri orang yang hatinya salim, dia memberikan kesaksian yang benar, bukan membela yang bayar, bukan membela yang dekat. Meski jauh, kalau benar tetap katakan benar. Meski dekat, kalau salah tetap katakan salah. Itu Islam. Ya, ada lagi.